Dalam nama Tuhan Yesus bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus membagikan jalan dari hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus saksi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Perkenalkan, nama saya Queen. Saya dari cabang Gereja Sejati Bandung, atau tepatnya Kopo. Pada kesempatan kali ini saya akan bersaksi mengenai kepekaan. Dulu saat saya SMA, kelas 12 tepatnya, di mana saya harus memilih jurusan, di mana saya harus memilih kuliah, di situ saya akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan hukum. Dan ya puji Tuhan, singkat cerita, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa masuk salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Selain itu juga saya bisa masuk ke dalam jurusan hukum. Alasan saya memilih jurusan hukum, di satu sisi karena sejak SMA saya memang siswa IPS, dan selain itu juga saya melihat bahwa kedepannya di jurusan hukum memiliki prospek kerja yang begitu baik, yang begitu menjanjikan, sehingga saya memilih jurusan hukum. Lalu selanjutnya setelah memasuki dunia kuliah, untuk mencapai rencana saya tadi yang pertama, untuk bisa memiliki karir, untuk bisa bekerja dengan baik, saya akhirnya mengikuti organisasi, kepanitiaan, dan aktif dalam kegiatan di kampus. Namun setelah setahun saya mengikuti organisasi, saya merasakan tidak ada begitu manfaat yang signifikan gitu ya. Dibanding dengan teman-teman saya lain, di mana mereka begitu cemerlang, mereka begitu aktif, saya menjadi mahasiswa yang cukup pasif dalam organisasi. Alasan pertama karena banyak kegiatan yang dilakukan di hari Sabat, di mana saya tidak bisa mengikuti kegiatan organisasi karena saya harus ke gereja. Selain itu juga saya tidak bisa multitasking, di mana banyak sekali timeline kegiatan organisasi yang dilakukan berbarengan dengan kuliah, jadi saya tidak bisa maksimal mengikuti organisasi. Ya karena alasan itulah saya tidak bisa begitu aktif di organisasi gitu ya. Dan hal ini membuat saya khawatir gitu. Saya khawatir gimana saya bisa mendapatkan relasi, gimana saya bisa mendapatkan kenalan, dimana kalau saya dengar dari kakak tingkat saya, mereka mendapatkan magang, mereka mendapatkan kerja dari relasi-relasi organisasi maupun kepanitiaan yang mereka ikuti di kampus. Namun, ya puji Tuhan, secara tiba-tiba gitu ya, dengan waktu yang cukup singkat, Tuhan memberikan jalan lain kepada saya ternyata. Tuhan memberikan rancangan yang lebih indah yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu. Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk magang di bagian legal di salah satu perusahaan swasta di Indonesia, dan di situ saya bisa belajar banyak mengenai hukum, saya bisa belajar secara langsung bagaimana praktek di dunia kerja dan sebagainya. Dan awalnya saya tidak begitu menyadari gitu ya bahwa oh ternyata ini tuh adalah rancangan Tuhan. Oh ternyata ini adalah jalan yang Tuhan berikan kepada saya. Jalan yang Tuhan berikan kepada saya ini berbeda dengan orang lain. Dan ya awalnya saya tidak menyadari hal itu gitu ya. Saya baru menyadari hal itu setelah saya sharing-sharing dengan salah saudara seiman. Saya sharing-sharing dan kemudian saya merenungkan gitu ya. Kalau saya flashback, saya SMA mengikuti IPS, pelajarannya. Setelah itu juga saya mengikuti jurusan hukum, masuk ke kuliah hukum. Lalu saya organisasi tapi saya tidak mendapatkan manfaat. Lalu akhirnya saya diterima magang. Ternyata setelah saya renungkan, semua itu adalah jalan yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Semua itu adalah rencana yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bisa mencapai cita-cita saya gitu. Tuhan membantu saya agar saya bisa maksimal gitu untuk masa depan saya. Dan ya seringkali gitu ya, mungkin sama seperti kita gitu ya, dalam aspek kehidupan yang lain gitu. Entah studi, entah pekerjaan, entah bahkan pasangan hidup gitu ya. Seringkali kita memiliki rencana, atau seringkali kita ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, tapi saat Tuhan memberikan bantuan, saat Tuhan memberikan rencana, saat Tuhan memberikan jalannya kepada kita, kita tidak peka gitu, kita tidak sadar bahwa oh ternyata Tuhan membantu kita loh sebenarnya kayak gini. Kita seringkali ya mungkin entah sombong gitu ya, kayak oh saya merasa berhasil nih, atau mungkin ya kita memang tidak peka dan tidak mau mengambil itu gitu, tidak mau mengikuti rencana yang telah Tuhan siapkan untuk kita gitu ya. Dan perlu kita ketahui dan perlu kita sadari gitu, bahwa memiliki rencana atau memiliki cita-cita itu menurut saya bukan satu hal yang buruk gitu. Justru sebagai orang Kristen, hal itu ya
harus kita lakukan gitu, agar kedepannya kita bisa mempersiapkan hidup yang baik, kita bisa hidup dengan teratur, dan ya dalam kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan gitu ya. Kita bukan jadi orang Kristen yang hidupnya berantakan atau sebagainya gitu ya. Kita mau menjadi orang Kristen yang bisa hidup dengan baik dan memuliakan nama Tuhan gitu ya. Dan ya berbicara tadi dengan kepekaan gitu ya, berbicara banyak aspek kepekaan. Tadi ada studi, pekerjaan maupun pasangan hidup, di mana kita mau sekolah, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, bahkan siapa pasangan kita nanti yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali yang tidak kita lakukan adalah kita itu tidak peka, kita kurang peka dengan jalan yang Tuhan berikan kepada kita, sama seperti saya tadi. Saya baru menyadari itu setelah, saya mendapatkan sharing, saya merasa tertegur. Atau mungkin kita baru menyadari setelah kita jatuh, kita merasakan kesusahan dalam hal yang kita lalui gitu. Kita baru menyadari, ini adalah salah satu bantuan Tuhan, ini adalah salah satu rencana Tuhan gitu ya. Ya dari sini, dari kesaksian saya ini, ya semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua, semoga bisa mengingatkan saudara-saudari seiman yang mendengarkan, supaya kita bisa lebih menyadari lagi, supaya kita bisa lebih peka lagi dengan rencana apa sih yang Tuhan berikan kepada kita, rancangan apa sih yang Tuhan berikan kepada kita, dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, saya mau membacakan dari Yeremia 29 ayat 11-13. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.